Tahap kecerdasan intelek atau IQ rakyat Malaysia terus mencatatkan prestasi membanggakan apabila negara kini berada dalam kelompok 25 negara terbaik dunia. Menurut kemas kini laporan tahun 2025 yang dikeluarkan oleh International IQ Test, Malaysia menduduki tangga ke-22 dengan purata IQ sebanyak 100.48, hasil daripada penilaian ke atas lebih 19,000 peserta tempatan. Lebih membanggakan, Malaysia kini berada di tempat ketiga tertinggi dalam kalangan negara Asia Tenggara selepas Singapura yang menduduki tempat kelima dan Thailand di kedudukan ke-15. Sebaliknya, negara jiran Indonesia berada jauh di belakang, menduduki tangga ke-98 nomor 98 93.18. Perbezaan ini memperlihatkan jurang yang ketara antara tahap kecerdasan purata kedua-dua negara jiran. Laporan tersebut turut menjelaskan bahawa purata IQ global kekal pada paras 100 dipengaruhi oleh negara-negara berpenduduk besar seperti China. Negara itu yang menyumbang kira-kira 18% daripada jumlah populasi dunia mencatatkan purata IQ setinggi 107.19, antara yang tertinggi di dunia, sekaligus membantu mengimbangi negara-negara lain yang memiliki purata IQ lebih rendah. Ini berita resmi, bukan berita omong-omong kosong. Dengan berita ataupun fakta-fakta seperti ini, ya ada salah satu seorang pakcik dari Indonesia, ataupun kita sebut aja netizen Konoha, itu yang koyak, tak terima dengan fakta. Malahan dia orang mengatakan kasihan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, beberapa media negara tetangga dan juga sebagian netizen Malaysia maupun Indonesia merilis berita dan membuat konten tentang standar IQ internasional yang dilansir dari sebuah situs yaitu internationaliqtest.com. Headline beritanya dengan judul, Tahap IQ Malaysia di top 25 dunia, Indonesia antara yang terendah di Asia. Sontak berita itu pun menuai ragam komentar baik itu dari netizen Indonesia maupun netizen Malaysia sendiri. Sepertinya media sebelah ini paham jika tidak menyenggol Indonesia, maka beritanya tidak hits. Maka dari judulnya dibuat dengan bombastis, agar memancing pembaca. Apalagi jika menyenggol Indonesia yang secara jumlah penduduknya lebih besar dari negaranya. Dari rilisan dari situs tersebut, ramai-ramai dijadikan rujukan oleh media negara tetangga dan netizen, kemudian ditelan bulat-bulat oleh sebagian warganetnya. Kemudian jika dilihat dari sebagian komentar atas rilisan dari medianya, mereka langsung mengulik dan menyinyir Indonesia yang peringkatnya jauh di bawah mereka dengan ragam narasinya. Akan tetapi dari komentar-komentar mereka, menjadi sesuatu yang menggelikan, karena di situ pun dapat menunjukkan kembali seperti apa standar IQ sebagian warganet sebelah ini, sebagaimana yang dikatakan medianya bahwa berada di atas 25 besar dunia. Ya, sebelum kita membedah lebih jauh menyangkut hasil rilis dari situs tentang IQ yang menjadi rujukan ini, jika dilihat rilisan yang menjadi tabulasi peringkat tiap negara, hal tersebut hanya bagi orang-orang yang mau mengikuti tes dan langsung pada menu yang disediakan. Sifatnya sukarela atau dapat dikatakan tidak ada paksaan, dan hanya bagi orang-orang yang bersedia untuk menguji IQ-nya. Dan mari kita bedah sedikit hasil rilis dari situs internasional IQ Test ini. Perlu diketahui bahwa jumlah peserta dari Indonesia yang menjadi responden untuk mengikuti tes di situs tersebut sebanyak 15.041 orang dalam kurun waktu 1 tahun. Sementara jumlah warga negara Indonesia sebanyak 281,6 juta jiwa. Dari jumlah peserta atau responden selama 1 tahun, dapat dikatakan belum menjadi representatif penentu dalam menilai suatu negara. Sehingga tes IQ ini belum dapat mewakili jumlah rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dengan metode penentuan sampelnya menggunakan asas kesanggupan, dari sisi ini saja sudah menunjukkan kelemahan. Apalagi jika dibedah dari sisi metodologi lainnya. Misalnya dari metode penentuan sampel untuk menjadi responden, baik dari sisi skala usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Apabila dilihat hampir dari tiap negara jumlah peserta yang menjadi responden tes IQ ini belum bisa menjadi representatif penilaian suatu negara. Ambil contoh lagi misalnya negara tetangga Malaysia dengan jumlah penduduk 34 juta jiwa. Yang menjadi peserta sukarela dari Malaysia dalam tes IQ pada situs internationaliqtest.com sebanyak 19.388 orang. Jumlahnya lebih banyak dari Indonesia. Yang hanya diikuti oleh 15.041 orang dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, sebagai informasi tes IQ dari situs tersebut terinspirasi dari matriks Raven yang dikembangkan oleh psikolog John Carlyle Raven pada tahun 1936.
Di setiap pertanyaan, peserta harus melengkapi rangkaian pola menggunakan logika. Metode ini mengukur kemampuan bernalar, memahami kerumitan, sekaligus mengenali dan mengulangi pola informasi. Namun terdapat kritik terhadap matriks Raven yang mencakup beberapa aspek, di antaranya, matriks Raven dianggap tidak sepenuhnya mewakili kecerdasan, hanya mengukur kemampuan kognitif tertentu, dan mengabaikan aspek lain seperti kreativitas dan kecerdasan emosional. Selain itu, ada pertanyaan mengenai validitasnya sebagai ukuran kecerdasan umum, terutama dalam konteks populasi tertentu. Di sisi lain ada berbagai argumen dari beberapa peneliti yang mengkritik uji matriks Raven misalnya. Pertama terkait dengan bias budaya. Meskipun tes ini dirancang untuk meminimalkan pengaruh faktor linguistik dan budaya, para kritikus berpendapat bahwa tes ini masih mengandung bias budaya. Misalnya, pola dan gambar abstrak yang digunakan dalam tes, mungkin lebih dikenal oleh individu dari latar belakang budaya tertentu, sehingga memberi mereka keuntungan dibanding yang lain. Selain itu, paparan terhadap jenis sistem dan pengalaman pendidikan tertentu, seperti yang menekankan pembelajaran visual spasial, dapat memengaruhi kinerja pada tes. Kedua, penekanan berlebihan pada kecerdasan visual spasial, matriks Raven terutama menilai kemampuan penalaran visual spasial. Meskipun ini merupakan aspek penting dari kecerdasan cair, para kritikus berpendapat bahwa tes tersebut tidak sepenuhnya menangkap rentang kemampuan kognitif yang berkontribusi pada kecerdasan secara keseluruhan. Bentuk kecerdasan lain, seperti kecerdasan verbal, matematika, atau sosial, tidak dinilai secara langsung oleh matriks Raven. Yang ketiga, cakupan terbatas pengukuran kecerdasan cair. Meskipun tes matriks Raven dirancang untuk mengukur kecerdasan cair, tes ini mungkin tidak mencakup semua aspek domain kognitif ini. Kecerdasan cair adalah konstruksi kompleks yang mencakup berbagai proses kognitif, seperti perhatian, memori kerja, dan fleksibilitas mental. Dengan berfokus pada penalaran abstrak dan pengenalan pola, tes ini mungkin tidak sepenuhnya menilai kemampuan kecerdasan cair seseorang. Keempat, kecemasan saat ujian dan tekanan performa. Seperti tes standar lainnya, performa pada Raven Matrices dapat dipengaruhi oleh kecemasan saat ujian dan tekanan untuk tampil baik. Individu yang mengalami kecemasan selama ujian mungkin tidak dapat menampilkan kemampuan terbaik mereka, sehingga menghasilkan penilaian yang tidak akurat terhadap kecerdasan cair mereka. Kelima, kurangnya validitas ekologis. Kritikus berpendapat bahwa tes matriks Raven mungkin tidak secara akurat menggambarkan jenis-jenis tugas pemecahan masalah dan penalaran yang dihadapi individu dalam kehidupan sehari-hari. Sifat abstrak dari butir-butir tes mungkin tidak dapat diterapkan pada situasi dunia nyata, sehingga membatasi validitas ekologis tes sebagai ukuran kecerdasan cair. Namun demikian tes dengan matriks Raven ini banyak yang menggunakannya dan bahkan dijadikan rujukan oleh peneliti maupun psikolog. Dan dalam situs tersebut salah satu kelemahan lainnya sebagaimana yang mereka ungkap sendiri dalam situs tersebut bahwa ada bias dari tes yang mereka lakukan. Mereka sendiri mengakui bahwa para kandidat tidak sepenuhnya mewakili seluruh populasi di negaranya, karena ada ragam alasan yaitu akses internet, minat untuk mengikuti tes IQ dan partisipasi dalam tes IQ internasional. Yang paling penting, masyarakat terpelajar dan terinformasi saat ini pun mengetahui bahwa mayoritas ahli di bidang tersebut percaya bahwa mustahil untuk mendefinisikan kecerdasan secara memadai, bahwa tes kecerdasan tidak mengukur apapun yang relevan dengan kinerja hidup seseorang apalagi suatu negara. Seseorang atau sekelompok orang bisa saja IQ-nya tinggi, tetapi bisa saja IQ dan SQ-nya rendah. Akan tetapi kita patut bersyukur dengan rilisan tes IQ tersebut, karena hal tersebut akan memacu Indonesia untuk terus memperbaikinya. Dan di satu sisi Indonesia pun tidak kekurangan ahli dalam berbagai bidang, dengan berbagai temuan dan karyanya. Kita tidak perlu marah ataupun protes karena di alam nyata, IQ tidak menjadi satu-satunya ukuran kesuksesan suatu negara. Silahkan warganet dari dalam dan luar negeri menyinyir, karena di situ pun akan menunjukkan seperti apa IQ-nya, EQ dan SQ-nya mereka. Mungkin saja yang mengikuti tes adalah orang-orang dari kaum tertentu tetapi yang lain numpang tenar. Dan itu pun kita ketahui bersama bahwa standar kaum tertentu di 11-11-12. Sebagai contoh mereka malah ingin belajar teknologi pertanian dari Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.